Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Diary Kita Pasusis episode yang ketiga. Di video kali ini aku mau berbagi cerita, mau sharing tentang alasan aku mengapa aku memilih untuk ber-KF, apa aja yang menjadi latar belakangnya, dan alasan apa yang menjadikan aku untuk menjadikan Kita Pasusis ini sebagai gaya hidupku saat ini dan gaya hidupku untuk kedepannya, ataupun ya untuk dijadikan sebagai gaya hidup selamanya lah. Oke, aku mulai dari yang pertama, yaitu latar belakang aku memulai KF. Dimulai dari kebiasaanku ataupun pola hidupku yang buruk atau mungkin kurang baik lah, yaitu seperti apa. Jadi dari sejak SMP, SMA, dan akhir tahun 2019 kemarin itu aku punya kebiasaan yang gimana ya, bisa dibilang kurang gerak lah. Kayak kebiasaan aku tuh kayak kebiasaan aktivitas yang kebanyakan di dalam rumah, kayak nonton TV, main game bareng sama teman di rumah, yaitu online kan, ataupun kayak sekedar sosmed gitu. Jadi kebanyakan aktivitas tuh lebih banyak di rumah. Itu yang selanjutnya, yaitu pola makanku yang buruk itu seperti apa, yang kurang baik itu seperti apa. Karena dari kebiasaanku yang suka kurang gerak dan malas gerak itu menjadikan pola makanku juga terimbas gitu. Jadi kayak pengen jadi serba yang instan aja, kayak apa ya, cepat, seperti makan makanan cepat saji gitu, kayak seperti mie instan, kayak makanan-makanan yang pedas kayak seblaknya kayak gitu. Terus kayak makanan-makanan yang tinggal beli, yang udah jadi itu tinggal beli aja gitu ke luar, yang penting cepat. Dan itu tuh makannya itu pengennya yang cepat, dan makannya juga cepat biar aktivitas yang di rumahnya itu langsung dikerjakan juga gitu. Kayak ya udah makan tuh, ya udah nonton lagi, main game lagi, atau enggak cek sosmed lagi, ya terus aja kayak gitu. Ya nggak kerasa juga sih sebenarnya, kayak oh iya ya, baru sekarang sih kepikiran, wah aku selama ini ngelakuin aktivitas yang ternyata circle-nya seperti itu. Nah, di samping dari pola makanku dan kebiasaanku yang kurang baik atau buruk itu tuh, aku juga punya riwayat penyakit. Riwayat penyakitku cuma kayak itu pun cuma SMP doang. Terus aku tuh gampang masuk angin, mudah pusing gitu kan, dan daya tahan tubuh tuh juga nggak terlalu bagus, nggak terlalu, ya bisa diandalkan lah, nggak maksimal banget. Ya mungkin dari efek juga kebiasaan yang makanan juga yang kurang jelas gitu, nutrisi dan sebagainya, dan juga kebiasaanku yang kurang geraknya. Jadi badan pun jadi malas-malasan gitu untuk ngasih energi pun jadi udah terbiasa gitu, mungkin jadi kayak gitu. Di masa kuliah pun aku masih, kebiasaanku dan pola makanku tuh masih bisa dibilang buruk, gimana, masih bisa dibilang sama sih kayak yang dulu gitu, kayak ya udah gitu sama. Nah, dari kumpulan ketiganya itu, pola makan buruk, kebiasaan buruk, dan riwayat penyakitnya itu ternyata berakumulasi gitu, dimana di akhir 2019 kemarin, tepatnya sih sebelumnya juga sih, 3 minggu sebelum bulan Ramadan tuh aku mengalami sakit kayak tipes gitu. Dan itu tuh disebabkan oleh pola makanku yang kurang baik lah, buruk, dimana waktu itu makanan yang aku makan tuh bisa dibilang enak sih, cuma ya efeknya ternyata jadi kerasa gitu. Dan aku pun sakit lah selama 1 bulan, dan sembuh. Selang beberapa bulan kemudian aku tuh mengalami sakit bawaanku, yaitu riwayat penyakitku yang, ya bawaan penyakitku yang sakit kepala, pusing, mudah masuk angin. Itu tuh agak aneh sih, kayak aku mudah banget masuk angin, mudah banget sakit kepala, dan mudah banget pusing, dan susah banget diobatinnya. Anehnya tuh di situ, dimana biasanya obat bukan terampuh juga sih, cuma biasanya diobatinnya dengan makanan yang pedas, minum obat, sama tidur. Itu doang sih biasanya aku diobatinnya kayak gitu. Cuma waktu itu sakit kepalanya itu nggak hilang, meskipun udah melakukan ketiganya itu nggak hilang. Dan aku merasa
aneh juga sih sebenarnya, kenapa bisa sih, kok bisa sih nggak mempan gitu, apa yang terjadi gitu. Cuma bodohnya aku lupain itu, aku lupakan, kayak ya udah bodo amat gitu, jadi bodo amat banget gitu, jadi jatuhnya jadinya bodohnya. Nah, setelah aku lupakan itu, kebiasaan burukku dan pola makanku yang buruk itu pun juga aku ganti gitu, soalnya aku nggak tahu gitu harus pola makan seperti apa tuh aku nggak tahu, dan pola hidup yang baik itu seperti apa aku juga nggak tahu. Tapi salah juga sih aku nggak nyari tahu gitu. Puncaknya adalah ketika aku udah mulai perkuliahan, aku sakit mata waktu itu, aku mudah sakit, badan lemes-lemes, dan udah nggak tahu harus ngapain, ke dokter juga nggak tahu harus ke dokter apa, karena bingung penyakit apa. Makanya aku tanya orang tua gitu kan, ini harus kayak gimana gitu. Terus orang tua cuma nyaranin, ya udah kamu coba menjalani ketofastosis. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu alasan aku kenapa aku menjadikan KF sebagai pola hidupku sekarang dan berkelanjutan gitu. Yang pertama kan berhubung dengan tadi, karena puncaknya penyakit aku, terus disarankan orang tua untuk mengikuti KF. Di situ kan aku udah mulai KF. Anehnya itu setelah aku menjalani KF, aku baru mempelajari KF itu apa dan mencari tahu KF itu seperti apa. Tapi anehnya lagi, ketika aku mempelajari dan mencari tahu KF itu apa dan seperti apa, dan hasilnya adalah KF itu ternyata bukan sekedar diet. Ternyata KF itu seperti yang para senior bilang, kalau KF itu ternyata itu pola hidup, gaya hidup sehat, seperti itu. Nah, setelah aku tahu apa itu KF dan seperti apa itu KF, dan juga aku merasakan sendiri KF itu seperti apa, aku juga jadi punya motivasi tersendiri gitu untuk menjalani KF itu. Motivasi itu adalah, jadi dengan KF inilah aku ingin berikhtiar untuk menjadikan diri aku sendiri sehat itu, berikhtiar untuk menyebut sehat, dimana kesehatan yang aku dapatkan itu ingin aku manfaatkan untuk beribadah, terutama seperti itu. Kemudian ingin menjadi istilahnya kayak muslim yang kuat gitu, nggak mau jadi muslim yang lemah. Terus yang kedua, mungkin ini kayak keinginan aku sendiri sih, kayak aku tuh ingin menjaga dan memiliki genetik yang sehat, dimana ikhtiar dari KF ini aku ingin jika aku melanjutkan keturunan gitu, aku ingin menghasilkan sebuah generasi yang sehat melalui genetik yang aku miliki itu. Dan ya mungkin itu aja cerita latar belakang aku memulai KF dan alasan aku memilih KF. Semoga video kali ini bukan sekedar curhat, namun bisa bermanfaat untuk teman-teman. Ya itu aja. Aku Lutfi, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.